Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diani Ajeng Hapsari dari Prodi PG PAUD UHAMKA semester 6. Saya akan memaparkan UTS pembelajaran terpadu semester 6. Pembelajaran terpadu menurut Atkinson mendefinisikan pembelajaran terpadu sebagai suatu aplikasi, salah satu strategi pembelajaran berdasarkan pendekatan kurikulum terpadu yang bertujuan untuk menciptakan atau membuat proses pembelajaran secara relevan dan bermakna bagi anak. Pembelajaran terpadu menurut Wirjawan, pembelajaran terpadu merupakan metode pengorganisasian pembelajaran yang menggunakan beberapa bidang mata pembelajaran yang sesuai. Menurut Fogarty, mengemukakan bahwa ada 10 mode pembelajaran terpadu. Ke-10 model tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada The Fragmented Model atau model tergambar. Yang kedua ada The Connected Model atau model terhubung. Yang ketiga The Nested Model atau model tersarang. Yang keempat The Sequenced Model atau model terurut. Yang kelima ada The Shared Model atau model terbagi. Yang keenam dengan Webbed Model atau model terjaring. Yang ketujuh The Threaded Model atau model tertali. Yang kedelapan ada The Integrated Model atau model terpadu. Yang kesembilan ada The Inertial Model atau model terbenam. Yang ke-10 The Networked Model atau model jaringan. Selanjutnya ada 6 aspek perkembangan anak. Yang pertama yaitu aspek agama dan moral, ada aspek bahasa, ada aspek sosial emosional, aspek seni, aspek kognitif, dan aspek fisik motorik. Yang pertama ada aspek agama dan moral. Pada TK Kartika X18, tempat saya observasi, pada kelompok B, perkembangan agama dan moralnya cukup baik, dan terlihat melalui dengan sikap anak ketika bertemu guru dan memberi salam. Pada kegiatan sholat duha berjamaah setiap hari Jumat dan membaca hafalan doa-doa dan surat pendek pada setiap awal pembelajaran. Hal ini sudah sesuai pada STPPA Permendikbud 137 dengan capaian perkembangan anak usia 5-6 tahun. Yang kedua ada aspek bahasa. Pada aspek bahasa, anak dapat mengerti sebuah perintah, dapat menyebutkan simbol-simbol, menanyakan sesuatu dalam bentuk kalimat yang kompleks. Dengan ini, perkembangan bahasa anak sudah sesuai dengan STPPA. Selanjutnya ada aspek sosial emosional. Pada aspek sosial emosional, anak dapat melatih kesabaran dalam mengantri ketika mencuci tangan, setelah belajar, maupun mau makan saat beristirahat. Sharing dalam bermain, saling tolong-menolong dalam kegiatan pembelajaran, hal ini sudah sesuai pada STPPA. Selanjutnya ada aspek seni. Pada aspek seni, anak sudah dapat mengikuti gurunya ketika bernyanyi, menggambar, menari, dan bermain alat musik. Hal ini sudah sesuai dengan STPPA. Selanjutnya ada aspek kognitif. Pada aspek kognitif, anak dapat mengenal angka, mengenal huruf, anak dapat bercerita atas kejadian apa saja yang anak lalui selama di sekolah. Hal ini sudah sesuai dengan STPPA. Selanjutnya ada aspek fisik motorik. Pada aspek fisik motorik, anak dapat melakukan berdiri di atas satu kaki, berjalan maju di garis lurus, mahir naik tangga, melompat
dari ketinggian 15-30 cm, melempar dan menangkap bola dengan baik, memegang pensil dengan sempurna, menulis beberapa huruf dan angka, kemampuan tangan yang semakin terampil. Model pembelajaran di TK Kartika X18 yaitu mode pembelajaran connected. Pembelajaran connected yaitu model pengembangan kurikulum yang menggabungkan secara jelas satu topik dengan topik berikutnya, satu konsep dengan konsep lainnya, suatu kemampuan dengan kemampuan lainnya. Pada TK Kartika X18, jika guru sudah menyiapkan suatu perangkat pembelajaran ataupun media pembelajaran yang saling berkesinambungan dari PROSEM, RPPH, RPPM, penilaian yang sesuai dengan perkembangan anak, indikator dan kompetensi dasar anak. Contohnya dengan mengaplikasikan guru menyiapkan RPPH 1 hari dengan kegiatan pembelajarannya berpacu pada aspek-aspek perkembangan dengan tema kendaraan. Dimulai dari kegiatan pembuka, kegiatan ini dilakukan untuk mengiringi anak ke arah tema yang akan dipelajari dari kegiatan pembuka guru TK Kartika X18, mengintegrasikan kegiatan dengan aspek perkembangan agama dan moral melalui berdoa dan membaca surah pendek, dan perkembangan bahasa melalui diskusi atau tanya jawab, dan perkembangan seni dalam bernyanyi lagu tentang kendaraan. Selanjutnya masuk pada kegiatan pertama, anak membuat kolase dengan gambar mobil untuk melatih sosial emosional anak. Yang kedua masuk pada kegiatan anak menggunting pola mobil untuk melatih fisik motorik halus pada jari-jari tangan anak. Masuk pada kegiatan ketiga, mengelompokkan macam-macam kendaraan seperti mobil, pesawat, kapal untuk melatih kognitif anak. Dalam penutup, guru merangkum pembelajaran yang sudah anak-anak laksanakan dan mengevaluasi pembelajaran hari itu. Selanjutnya ada kelebihan model connected. Siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi, mengintegrasi ide-ide dalam interbidang studi, memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide dalam memecahkan masalah. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan connected ini masih kelihatan terpisah antara bidang studi walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antara mata pelajaran atau interdisiplin. Yang kedua, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim, sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Yang ketiga, memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Yang keempat, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lain. Dan terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.